ini kita akan berbicara mengenai gimana sih caranya gitu ya, bahwa supaya produk kita seperti yang tadi disampaikan oleh Coach ini ya, Arif Rahmat ya, bahwa ketika kita memposting sesuatu di dalam media digital kita gitu ya, itu bisa muncul di halaman Google, bahkan bisa muncul di halaman 1, bahkan bisa muncul bukan hanya halaman 1 gitu ya. Setiap kita nulis ya, setiap customer ini nulis gitu, maka punya kita muncul terus gitu di penulisan apapun gitu, di pencarian apapun gitu. Nah, polanya seperti apa gitu ya. Nah, oke, saya mungkin akan share dulu mengenai materi saya akan masuk ke materi dulu sebentar. Oke. Nah, ini di sini ada satu tagline yang ditulis ya, dan saya selalu menggembar-gemborkan ini, bagaimana kita ini sebagai penjajah Google atau menjajah Google itu ya kayak tadi tuh. Jadi setiap ada customer nulis dalam satu proses pencarian, punya kita muncul, itu seolah-olah kita ngejajah terus Google gitu. Google dijajah sama kita, dijajah sama produk kita gitu. Nah, sehingga prosesnya adalah yang muncul adalah punya kita lagi gitu ya. Oke. Ini Facebook saya ya, mungkin silakan kalau mau mampir ya, mengenai informasi-informasi yang ada ya. Cuma mungkin memang kalau pertemanan saya udah 5.000, saya belum bikin Facebook yang kedua, nanti insya Allah saya akan bikin yang kedua ya, sehingga saya bisa nampung lagi ya, untuk teman-teman yang akan melakukan pertemanan dengan saya. Nah, berbicara kita bisa masuk ke halaman 1 Google atau kita bisa masuk ke semua halaman Google. Ya. Nah, gimana caranya? Ya. Nah, atau gimana caranya gitu ya, agar jualan kita juga yang kita posting, yang kita tulis itu bisa sampai ke tangan pembeli gitu. Nah, ini kan pertanyaan ini senantiasa ketika kita mengatakan bahwa gimana caranya jualan kita nyampe ke pembeli, kita kan kalimat bertanyalah pada Mbah Google itu kayaknya juga udah menjadi satu fenomena yang umum di tengah-tengah kita. Kalau ada apa-apa nanyanya sama Mbah Google deh gitu ya. Bahkan anak-anak kita juga sekarang udah mulai paham gitu. Kalau mau nanya sesuatu coba tanya dia sama Mbah Google gitu. Karena seolah-olah Mbah Google itu udah maha tahu gitu ya. Maha pemberi jawaban setiap permasalahan gitu. Nah, maka bertanyalah sama Mbak Google gitu. Ya, ini Google itu juga menjadi satu bagian yang sekarang ini nomor 1 di dunia ya. Mungkin saya nggak usah memperdalam informasi mengenai ini karena udah saling tahu semua bahwa saat ini Google adalah yang cukup trending di dalam dunia digital itu, di dunia itu nomor 1. Itu baru yang kedua adalah YouTube, terus baru Facebook. Nah, apa yang tadi disampaikan gitu ya, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang pada akhirnya ya, Google itu mensuggest, Google itu menampilkan ya, apa yang kita tulis itu biasanya dinamakan search engine optimizer, atau orang-orang biasa menamakan dengan yang namanya SEO. Ya. Apa sih SEO? Nah, ini ada beberapa pakar SEO ya. Jadi bahwa SEO itu gimana caranya bahwa kita memastikan menampilkan informasi yang kita tulis itu atau website itu adanya di Google gitu, dengan dalam pencarian gratis di searchingnya Google gitu. Ya, itu menurut ini Daniel Sulfian gitu. Ini juga ada pakar SEO ya. Bahwa sebuah SEO itu adalah seni bagaimana menempatkan agar informasi yang kita sampaikan berada dalam sebuah peringkat yang tinggi. Kalau menurut Neil Patel itu adalah proses dari SEO. Apa itu SEO? Nanti kita akan coba perjelas apa SEO. SEO itu adalah singkatan Search Engine Optimizer, atau bagaimana kita mengoptimalkan mesin pencari yang ada di Google. Ya, sehingga dengan adanya mengoptimasi itu, ya, maka kita bisa masuk ke dalam halaman 1 Google. Ya.
atau kita bisa masuk ke dalam semua mesin pencari Google. Bahkan yang kita harapkan bukan hanya halaman satu, tapi menjajah semua halaman Google gitu. Dengan adanya SEO. Nah, untuk bisa seperti itu, satu hal teman-teman, kata kuncinya ini, pahami maunya Google gitu. Nah, kadang-kadang seringkali kita menulis atau memberikan satu postingan itu lebih ke maunya kita, bukan maunya Google. Tidak memahami pola kerjanya Google. Nah, untuk bisa tahu maunya Google seperti apa sih? Gitu. Nah, ini saya mau coba menunjukkan satu gambar. Saya minta komen, mungkin ada yang teman-teman yang komen kalau ngelihat gambar ini apa komentarnya kira-kira. Silakan open mic. Boleh tulis di kolom chat atau langsung open mic ya, silahkan. Silakan. Kolom chat penjual seragam sekolah. Gini, saya ingin tahu komen terhadap gambar ini gimana. Kalau teman-teman ngeposting, dalam postingan teman-teman gambarnya mirip seperti ini nih, dari sisi warna, tulisan, gambar gitu. Kurang menarik sih Pak yang saya lihat. Kurang menarik ya, oke. Satu, kurang menarik. Oke, yang lain gimana? Yang lain? Molis gimana, Pak Molis? Kurang menarik. Kurang menarik. Oke, yang lainnya ada yang pakai bahasa lain? Gambarnya seadanya, cara memotretnya. Gambarnya seadanya. Wah, ini kebanyakan yang ngumpul itu ini apa kayaknya orang Jawa ya. Ini orang Jawa. Orang Jawa tuh biasanya gini, ya, angka unggulnya tuh tinggi gitu. Jadi kalau bahasa tuh pakai bahasa yang sehalus mungkin gitu. Jadi pengkalimatannya kurang menarik. Tapi saya pernah ini dalam sebuah pelatihan saya nunjukin gambar ini terus ada yang ngomong, Pak jijik banget tuh gambarnya. Kurang cerah. Itu pengkalimatannya tuh langsung to the point, jijik banget nih gambar kok. Apa ngeposting pakai gambar begini, apalagi bagi teman-teman yang masih milenial gitu. Yang kalau foto tuh bener-bener lebih gaya yang motonya daripada hasil fotonya tuh. Nah, teman-teman, mungkin semua orang sepakat bahwa kalau tadi dikatakan ini tidak menarik untuk diposting, tidak menarik untuk ditampilkan, terutama dalam kita melakukan penjualan. Tapi ini adalah sebuah fakta yang disampaikan atau gambar ini adalah fakta dari salah seorang rekan saya, namanya Mas Rizky Pahlawan. Dia di dalam webnya, ini dia menuliskan membuat sebuah postingan. Ini postingannya dia, terus diikuti dengan gambar yang tadi. Dia jual seragam ini sekolah di Jogja, hubungi WA ini, terus dia ini grosir baju sekolah. Oke. Kalau tadi dari gambar itu kurang menarik, nah dari hasil postingan gambar tadi, sama postingan tulisan ini, ini yang disampaikan oleh Mas Rizky, dan ini fotonya Mas Rizky, dia menghasilkan dari gambar yang tadi seperti ini. Nah, kira-kira komentar dari teman-teman gimana? Saya ingin dengar komentar lagi. Pengusaha besar sudah banyak penjualannya. Kalau tadi gambarnya nggak menarik, kira-kira hasilnya gimana, Bu? Kalau tadi kan kelihatannya cuma sedikit aja gambarnya, Pak. Jadi seolah-olah kan pengusaha besar gitu. Kalau mau pesen banyak, ya kalau ada, kalau enggak gitu. Kalau gini kan kelihatan beliaunya udah ready, barang banyak gitu. Bukan itu, Bu, maksudnya. Dari gambar yang tadi kata Ibu kurang menarik, itu menghasilkan dia orderan yang seperti ini nih. Ini tinggal siap kirim, Bu. Orderan yang seperti ini apa kurang menarik nggak, Bu, bagi pelaku penjualan seperti Ibu gitu? Kalau seperti ini menarik, Pak. Oh, menarik ya. Gambarnya aja yang kurang menarik tapi hasilnya menarik ya, Bu. Iya. Kalau menurut saya, Coach, mungkin kalau di Google itu desain atau gambar tuh nggak nomor satu ya. Jadi pencarian itu yang penting. Ya itu tadi, kalau foto atau desain itu nggak terlalu nomor satu. Buktinya ini sekarang dia dengan desain seperti itu aja ternyata
yang pesen yang apa ternyata ininya banyak gitu, pembelinya banyak, customer-nya banyak. Kalau menurut saya seperti itu. Cakep nih komentarnya. Ibu siapa nih? Saya dengan Mia. Oh, oke. Thank you Bu Mia komentarnya. Iya. Bu Mia. Sama-sama, Pak. Yang lain gimana? Yang lain ada lagi yang mau komen? Pak, berarti kata yang utama ya Pak di sini, kata kunci ya. Nah, gini teman-teman. Seringkali ya, teman-teman yang bermain di dunia digital ya, saya nangkep sih salah kaprah, bukan nggak perlu, bukan nggak boleh gitu, tapi lebih mengutamakan mengotak-atik gambar sebagus mungkin gitu ya, kata-katanya dirangkai seindah mungkin ya. Namun itu semua tidak sesuai dengan maunya Google. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh Mas Rizky Pahlawan adalah gambarnya dia memang tidak menarik. Semua sepakat. Nah, saya setiap dalam pelatihan saya kalau saya nampilan ini saya juga nyuwun saya sama Mas Rizky kalau memang dia monitor gitu. Ya. Itu sepakat tidak menarik. Gitu. Tetapi kekuatan dari Mas Rizky Pahlawan ini adalah dia menuliskan sesuatu yang memang disukai Google sehingga ketika ada orang mencari, Google menyampaikan pada pencari. Banyak orang membuat gambar bagus, tulisan bagus, tapi nggak jelas disampaikannya ke siapa. Kira-kira terjadi transaksi nggak teman-teman? Tidak terjadi. Kita mau otak-atik gambar sebagus mungkin, tulisan sebagus mungkin, tapi kita tidak bersahabat dengan Google yang akhirnya Google juga tidak sampaikan sama pencarinya, maka itu percuma. Mungkin alangkah bagusnya ketika gambar sebagus mungkin, tulisannya dirangkai seindah mungkin, betul-betul sesuai dengan maunya Google sehingga Google sampaikan ke siapa pencarinya, itu akan powerful. Lebih powerful mungkin dari Mas Rizky ini. Mas Rizky dengan menggunakan gambar itu sama tulisan web yang tadi itu, ya, itu ordernya dari semua daerah. Beliau tinggal di Madura, ya, tapi orderannya itu dari Cirebon, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Saya sempat nanya ke Mas Rizky, Mas, apakah pakaian ini hanya ketika semesteran aja dapat orderan? Ternyata enggak. Dia dapat order bal-balan itu tidak hanya nunggu semesteran. Itu dari berbagai daerah dia dapat order dan dia maklon. Yang mengerjakan ini tuh tetangganya semua, bukan dia. Yang mengerjakan pakaian ini. Ya. Nah, sehingga apa yang kita mesti sama-sama note ya, di awal materi ini adalah teman-teman bagaimana caranya membuat sesuatu yang disukai Google, yang disuggest oleh Google. Oke, di note dulu ini. Jadi jangan membuat sesuatu yang pada akhirnya teman-teman sia-sia gitu kan. Bikin tapi nggak jelas gitu, nggak nyampe ke pembelinya gitu. Oke. Nah, gimana sih caranya kita agar kita bisa sampai ke dalam yang ingat teman-teman. Ya. Ada satu hal ya. Ini rumusnya UTD. Ini rumusannya UTD. Apa sih UTD? Ketika menuliskan sesuatu di Google, ya, dalam kita menuliskan sesuatu di Google, itu akan keluar rangkaian pilihan. Ada rangkaian pilihan. Nah, maka Google itu sendiri ya, akan selalu ya, menampilkan 3 hal. Ini yang ada di kotaknya menampilkan 3 hal. U itu apa? U itu yang pertama URL. URL itu kayak gini nih. royaltumpeng.com. Itu royaltumpeng.com itu adalah URL atau alamat. Ya, alamat yang ada di dalam digital. Ya, itu URL. URL itu adalah www.youtube.com. Itu adalah URL. Jadi U-nya adalah URL. Yang T apa? Yang T itu adalah title. Apa itu title? Title itu judul. Terjangkau, WA nomor sekian, nasi kotak Depok, strip royaltumpeng.com, ini adalah title. Title itu adalah judul. Oke.
Yang ketiga D itu apa nih yang ada tulisan ini? Minat pesan nasi kotak daerah Depok. Jika dalam waktu dekat Anda berencana mengadakan suatu acara syukuran, ini adalah description, keterangan. Ini ya, tulisan ini, nasi box selamatan di Depok, nasi kotak selamatan di Depok, ini adalah description. Jadi ada 3 hal. Setiap Google menampilkan sesuatu ada apa, teman-teman? URL, title, description. Jadi UTD ya ininya. Nah, sehingga apa yang teman-teman mesti lakukan? Sebaiknya UTD ini adalah sesuatu yang disuggest oleh Google. Nah, sehingga gini, ketika teman-teman punya sebuah produk, gitu, ya, ketika teman-teman punya sebuah produk, misalnya ini produk teman-teman. Gimana caranya produk ini diterjemahkan dalam sebuah bahasa, ya, bahasanya sesuai dengan produk ini, terus bahasanya mesti dikeluarkan dalam 3 hal ini, 3 poin ini. Di URL-nya keluar, di title-nya keluar, di description-nya keluar. Dituliskan. Oke, di produk ini. Nanti saya akan ulang lagi. Kalau kita punya produk ini, kira-kira teman-teman, kita akan menerjemahkan produk ini apa? Dalam bentuk tulisan. Nasi kotak. Apa? Salam. Apa namanya kira-kira produk ini? Kalau teman-teman menulis. Nasi kotak ayam, Pak. Nasi apa? Kotak ayam. Iya. Enggak nasi kotak juga nggak apa-apa. Dari saya 12. Jadilah. Apanya menyesuaikan. Gaya. Saya akan ini. Dari saya alhamdulillah bisa. Jadinya yang plus. Sama tidak nasi kotak? Sama ya, tadi yang ini, yang kita cari. Sama-sama. Nasi kotak. Iya, sama. Ya, oke. Ya, menerjemahkan namanya adalah nasi kotak. Apakah hanya nasi kotak menerjemahkan bahasanya yang tadi? Bisa pakai bahasa lain enggak? Nasi ayam, Pak. Apa nasi ayam? Coba. Nasi box. Nasi ayam. Nasi ramas. Sama enggak nih dengan yang tadi nih? Sama. Sama. Sama enggak? Ayamnya boleh jadi ada sama, gitu kan? Tapi bentuknya sama enggak? Beda. Bentuknya beda. Artinya apa? Nasi box. Menerjemahkannya berbeda. Ya, jadi yang tadi tidak diterjemahkan sebagai nasi ayam, tapi nasi apa barusan coba? Nasi box. Oke, saya cek. Nah, nasi box. Sama nggak kalau nasi box? Sama. Nasi box. Artinya tadi bisa bentuk gambar tadi itu nasi kotak, nasi box. Ada lagi? Bisa diterjemahkan dalam bentuk lain lagi? Nasi selamatan. Nasi selamatan. Oh, selamatan. Oke. Nasi selamatan bisa? Bisa. Banyak. Nah, sehingga gini, teman-teman. Dalam teman-teman menjual sesuatu, ya, bahasa di dalam teman-teman menjual sesuatu itu, teman-teman bisa cek membahasakannya apa. Bisa nasi selamatan, bisa nasi box, bisa nasi kotak, bisa ada lagi apa tadi? Nasi ayam, nasi selamatan. Kalau nasi ayam tadi sama nggak? Enggak.
Beda. Karena nasi ayam tuh bisa pakai bungkus, bisa pakai piring, bisa pakai gitu ya. Nasi selamatan tadi Pak terakhir. Terus bisa pakai nasi apa lagi? Nasi kuning. Nasi kuning sama nggak? Itu lihat nasi kuning. Sama nggak? Beda. Menerjemahkannya beda, bukan nasi kuning. Nggak sama. Sama nggak? Tidak. Ya, nasi dus. Nasi kebuli. Nasi catering. Nasi catering. Nasi kebuli. Kalau nasi kebuli itu bentuk dari nasinya kebuli. Oke, ya. Jadi yang mesti dipahami ya teman-teman ya. Di dalam teman-teman mau melakukan satu proses penjualan, menerjemahkan sebuah produk, teman-teman mesti ini adalah produk itu diterjemahkan dalam tulisannya apa. Jelas ya? Ketika teman-teman salah menerjemahkannya, maka teman-teman akan salah menyampaikan produk itu kepada siapa. Jelas nggak? Dipahami nggak? Sampai sini. Gitu ya. Ya. Nah, produk yang tadi, ya, oke, saya ulangi. Produk ini, ya, tadi diterjemahkan kan ada nasi box, nasi kotak, nasi dus, ya kan? Ini diterjemahkannya seperti ini tulisannya tuh. Sehingga teman-teman dapat menggunakan 3 produk tadi, gitu kan? 3 tulisan tadi terhadap produk ini, gitu ya. Nah, tapi satu hal teman-teman, di dalam teman-teman juga mau menuliskan itu dalam menyampaikan ya, agar teman-teman bisa melakukan penjualan secara lebih cepat. Ya. Teman-teman bisa cek, ya. Misalnya tadi nasi kotak. Oke, ini lagi cukup bagus nih, nasi kotak lagi naik nih. Dalam 1 tahun terakhir ini, ya. Ini nasi kotak lagi naik. Ya. Kita akan bandingkan. Oke. Mana yang lebih tinggi pencarian di Google? Ternyata nasi kotak ini pencariannya tinggi. Gitu. Di sini yang ketiga, nasi box malah lagi turun nih pencarian. Nasi box sama nasi dus. Oke. Nah, tapi perlu diingat teman-teman. Ya. Nah ini kita mesti lihat. Ya. Pencarian yang tadi, nasi kotak itu banyaknya di mana? Ini adanya di Kalimantan Utara. Itu nasi kotak. Oke. Ya. Ada banyaknya di Kalimantan Utara. Pencari nasi kotak. Terus adanya di Nusa Tenggara. Nah, kita mau coba cek. Ya. Ini kita hapus dulu nasi kotak. Kalau teman-teman adanya di Jawa Tengah, ya, lihat nih, nasi dus, ini nasi box. Maka teman-teman akan lebih efektif di dalam proses pencarian di Jawa Tengah, ya, terutama di daerah Jogja, itu menggunakan kalimat nasi apa? Nasi box. Jadi menjual dengan menggunakan kalimat nasi box. Bukan menggunakan kalimat nasi kotak. Itu lebih efektif. Karena nasi kotak itu adanya tadi kan, saya udah tunjukkan.
Kalimantan tadi itu yang banyak menggunakan kalimat ini. Ya. Bahkan kalau di Sulawesi ini ada lagi nasi dos ya. Mungkin teman-teman nasi dos itu apaan gitu. Nah, tapi ternyata kalau di Sulawesi itu ada nasi dos. Nah, sorry, bukan dos, nasi dos. Ini kita hapus dulu. Nih, nasi dos. Karena mereka tidak mengenal nasi dus, tapi pakai O, nasi dos. Sehingga kalau teman-teman menjual bentuk produk yang kayak tadi, yang di Sulawesi menggunakan kata nasi dos. Ya. Oke, mungkin mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Ya. Jadi, di dalam kita menerjemahkan sebuah produk dan kita menjualnya di mana agar kita mudah di dalam suggestion-nya Google atau Google mensuggest atau menyarankan pencarinya agar produk kita disampaikan, kita harus juga memahami produk ini mau disampaikan untuk daerah mana, wilayah mana, mau dijualnya kemana. Terus di situ menerjemahkan pengkalimatan atau pengkataan daripada produk yang kita jual seperti apa. Itu kita juga mesti pahami. Ya, ininya. Ya, jadi tadi sama-sama kita pahami bahwa produk ini bisa ditulis nasi kotak di pencarian, nasi dus, nasi box, ini bisa kita ambil nih. Nah, tapi masing-masing punya wilayah-wilayah tertentu sehingga akan efektif bila mana teman-teman menjual untuk daerah-daerah yang sesuai dengan wilayah pencariannya menggunakan kalimat apa. Ya. Dan ini juga bukan dikalimatkan sebagai nasi bungkus, karena beda nasi bungkus seperti ini. Ya, beda dengan ini. Bukan kalimat nasi bungkus. Oke, sampai sini dulu ya sebelum saya ini. Cukup dipahami nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin gitu dulu ya Mas Rahmat ya. Mas Arifan. Saya khawatir kalau nanti terlalu panjang malah ini belum paham jadi bingung nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh melalui kolom chat, boleh juga raise hand dulu ya. Raise hand dulu. Dulu, nanti mungkin akan nanya. Sudah ada yang nanya, Coach? Boleh perkenalkan diri dulu. Namanya siapa, usahanya apa, asal dari mana mungkin gitu ya. Perkenalkan, Coach, saya Yosi dari Jember. Oke, Yosi. Saya punya produk ini sambal. Saya kadang-kadang mau mencoba. Saya sih sudah bermain semua ya di Google, sudah kita optimasi, Instagram, Facebook, dan marketplace. Saya cuma ingin membandingkan powerful mana untuk sebuah produk seperti sambal saya ini bermain di Instagram, Google, atau di marketplace, karena semua mereka memberikan fasilitas untuk ad ya. Kalau kita mau bermain ad itu lebih powerful mana, itu aja. Matur nuwun. Produknya apa, sambal ya? Sambal Pak, sambal kemasan Gus. Akan lebih powerful mana? Mungkin kalau yang ini sih kita note aja dulu ya, nanti di belakang aja ya. Mas Arif, gimana Mas Arif? Ini ya. Saya minta mungkin yang tadi yang beda hubungannya dengan kata pencari, kalau ada yang masih mau ditanyakan sebelum nanti kita lanjut. Oke, tapi ini saya note nanti. Pak, saya boleh tanya Pak? Silakan. Di Google Trends itu kalau nggak salah itu, seingat saya kan ada itu tadi daerah ya. Sebelah kiri itu banyak apa kayak kata pengguna, misalkan pencarian kalau apa ya, dus itu apa, kalau apa gitu loh Pak, sebelah kirinya tadi dari yang daerah itu. Saya ingat-ingat seperti itu gimana Pak, fungsinya apa?
Terus Yang ditanyakan hubungannya yang dengan mana ini ya? apa? Yang saya tanyakan fungsi kata itu apa ya, Pak? Oh, itu tuh lebih gini, ada kata-kata yang mungkin disuggest ya, kan ada tulisan tuh nasi dus apa kalau memang kita ininya dus kayak tadi ya, misalnya. Iya. Coba. Iya Pak, mungkin bisa ditunjukin Pak. Saya lupa-lupa ingat gitu. Oke, kalau yang ini sedikit ya. Yang ini ya, mungkin ya, Mbak, bukan? Ya mungkin ya Pak. Apa itu, ini maksudnya gimana yang terkait meningkat gitu kan ya Pak? Itu kan ada 3 pilihan, itu bagaimana maksudnya itu Pak? Nah, ini adalah satu kata kunci yang disuggest ya. Ini berkenaan dengan nasi box. Ya. Ini juga walaupun juga tulisannya agak kebolak-balik gitu, bagi kita sih sebetulnya ini nggak nyaman tulisan ini. Tapi kalau memang Google mensuggest, itu bisa kita ambil. Ini kan harga styrofoam box nasi gitu kan. Gitu ya. Yeah. Oh, tapi ini sorry, ini kaitannya dengan styrofoam. Ini nggak bisa kita ambil. Nah, kalau yang ini box nasi box ayam bakar, ini boleh kita ambil. Gitu ya. Ini adalah yang tersuggest. Nanti kaitannya kita habis ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mengembangkan sebuah kata kunci. Agar yang saya katakan tadi, yang terjadi adalah kita menjajah Google. Jadi di setiap pencarian Google nanti yang muncul kita lagi. Nah itu kata-kata meningkat atau apa itu apa ya Pak fungsinya? Kita bisa kita ambil gitu kan. Yang kata-kata mana? Yaitu meningkat teratas itu maksudnya gimana ya? Nah, Bapak ini harga nasi box ini yang pencariannya paling tinggi dari sisi kata kunci. Box nasi kotak ini berikutnya, ini ada 92 ini ranking secara rank. Ini adalah 100. Menu nasi box ini baru berikutnya. Ini yang berkenaan dengan tulisan apa? Tadi nasi box. Kalau berkenaan dengan nasi box. Nah, ini nanti, oke, saya lanjut aja kalau gitu ya. Ini nanti ya. Nah, ini nanti kita akan lakukan yang bernama riset. Riset apa? Riset keyword. Riset keyword itu seperti apa sih? Bahwa dari kata kunci yang ada kita akan lakukan riset. Riset itu apa? Mengumpulkan kata kunci yang ada dituliskan oleh Google. Jadi seperti ini teman-teman. Sorry. Ini. Nah, ketika saya nulis gini, nasi dus, ya, di sini kan ada tulisan-tulisan yang muncul. Tulisan ini adalah tulisan suggestion dari Google. Google menyarankan pada kita pada saat kita nulis sesuatu, apakah yang kita mau cari itu box nasi kekinian. Padahal kita nulisnya begini nih, nasi dus. Gitu. Nah, di dalam tulisan ini, tulisan Google ini ngasih suggestion kita ya. Ini minimal ya. Google itu kalau udah mau nulis begini ya, ini minimal tuh ada 1000 pencari yang udah nulisin tulisan ini. Kalau udah nyampe ke sini udah lebih, ini biasanya bisa sampai 10 ribuan. Ya, jadi saya mau nulis nasi dus, ini keluar box nasi kekinian, harga box nasi kekinian, macam box nasi kekinian. Nah, teman-teman, nah, kalau kira-kira di sini ada minimal 1000 aja mencari. Artinya di situ market nggak bagi kita. Kalau kita nulis judul ini. Iya. Nah, sehingga apa? Ya,
saya ngasih saran ke teman-teman, kalau teman-teman ingin supaya produknya itu muncul di dalam halaman Google, maka ikutilah petunjuk Google. Gunakan dalam judul teman-teman, box nasi kekinian, harga box nasi kekinian, macam box nasi, harga dus nasi box, box nasi kotak polos, ini bisa diambil semua nih. Nasi dus sederhana, dus nasi unik, kalau ini jualan dusnya nih. Ya, box nasi plastik ini jualan boxnya, kalau kita jualan nasinya nggak usah diambil ini. Gitu kan. Karena kalau teman-teman pakai ini minimal udah ada 1000 pencari, sehingga teman-teman akan disampaikan oleh Google terhadap pencari itu. Tapi kalau kita memberikan satu judul caption di dalam postingan kita, maka belum tentu ada 1-2 pencari. Sehingga akhirnya punya teman-teman nggak akan muncul di halamannya Google. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya akan lanjut ke yang tadi. Nah, yang tadi itu namanya keyword. Ya. Nasi box itu adalah short tail keyword. Short tail keyword itu antara 2 sampai dengan 4 atau 3 tulisan. Itu namanya short tail keyword. Nasi dus enak, gitu kan? Itu short tail keyword. Ya. Ada lagi yang namanya long tail. Long tail itu adalah menggunakan keyword-keyword panjang. Ada menggunakan keyword abadi, keyword musiman. Oke, saya mau lanjut aja ke sini. Ya. Nah, ini tadi pakai nasi, ini beda lagi nih ya. Ini misalnya ya. Ini adalah kata kuncinya. Tapi teman-teman nanti bisa sesuaikan. Ya, misalnya di sini nasi box. Ini contohnya Hotel Surabaya. Nah, Hotel Surabaya. Ini akan ketemu dari pencarian Google dengan ini nih. Dekat bandara, kota, suite, barat, murah. Nah, ini adalah short tail keyword karena baru 3. Baru 3 kata. Artinya kita menggunakan keyword yang sedikit. Ini adalah keyword yang panjang. Ini ya. Keyword panjang tuh kayak gini nih. Penginapan murah di Surabaya dekat pelabuhan Tanjung Perak. Ini keyword panjang, gitu ya. Nah, saya akan yang biasa saya lakukan ya, dalam memenangkan pertempuran di Google, teman-teman. Saya lebih sarankan teman-teman menggunakan keyword-keyword panjang seperti ini. Kenapa? Ya, karena terkadang yang namanya keyword pendek ini biasanya sudah dimenangkan oleh orang lain dan orang lain lebih banyak menggunakan ad berbayar lewat Google. Sehingga untuk memenangkan pertempuran kita relatif sulit. Walaupun biasanya pencarinya kalau keyword pendek ini jauh lebih banyak dibandingin keyword panjang begini. Penggunaan keyword panjang itu. Nah, ini nanti semua kita kumpulin keyword-keyword ini. Ya. Misalnya ini, yang ada fasilitasnya. Ya, Hotel Surabaya yang ada kolam renangnya. Misalnya tadi, nasi box enak, ada topping ayamnya atau ada rendangnya gitu. Misalnya begitu. Itu menggunakan fasilitas, menggunakan tambahan. Ya, menggunakan topping gitu. Itu toppingnya ditunjukin ya. Nah, atau menggunakan satu keyword yang sifatnya abadi. Sifatnya abadi apa? Ya, teman-teman udah ngedetek yang namanya keyword-keyword yang seperti ini. Kalimat dekat. Ya. Artinya apa kalimat dekat itu? Ketika ada orang nyari, ya, orang itu kalau ada kalimat dekat seolah-olah bahwa dia akan lebih cepat dilayani. Gitu. Padahal kalimat dekat itu belum tentu juga posisinya dekat dengan pencari dia. Gitu. Misalnya tadi, ya, nasi box Bu Suminah terdekat atau nasi box yang terdekat di mana gitu. Itu seperti itu. Ya, dengan kalimat dekat. Ya. Kalau saya biasanya ini, karena saya punya warung kopi terdekat. Saya biasa akan ambil kalimat dekat ini. Ya. Atau juga teman-teman bisa mengambil kalimat ini. Poin ini nih. Ini tahun. Ya. Nah,
sebetulnya tahun 2022 itu sekarang ini udah banyak orang ngambil. Jadi sebelum 2022 ini tahun baru, ya, itu dari tahun 2001 orang udah mulai bikin yang namanya keyword-keyword menggunakan kalimat 2022. Ya. Nah, tujuannya apa ini semua? Ini agar mudah dibaca oleh Google. Ya, sehingga semuanya bisa dibaca oleh Google. Nah, tujuannya ke sini. Judul, URL, description. Ini. Ya, larinya ke sini nih. Oke. Nah, dari yang namanya ini, yang namanya poin-poin tadi, ya. Nah, ini yang namanya apa? Saya geser. Nah, ini keyword-keyword yang tadi tuh kita kumpulin di sini nih teman-teman. Tulisannya. Yang tadi itu. Ya. Saya kumpulin di sini. Ya. Ini saya sampai ngumpulin sekitar 8 ribuan. Ini baru ngumpulin untuk kopi, baru ngumpulin 8 ribuan. Ya. Nah, tulisan ini dari mana sih dapatnya? Tulisan ini dapatnya dari yang tadi teman-teman, dari yang sini nih. Nih, nasi dus, box nasi kekinian, ini kita kumpulin catat. Harga box nasi kekinian kita kumpulin catat. Nah, ini nanti jadinya akan seperti ini. Ini kita kumpulin akan seperti ini. Nah, ini terus diapain ini? Ini nanti kita bisa jadiin artikel. Bisa kita munculin jadi artikel seperti ini, kita susun. Ya. Nah, sehingga nanti muncul jadi sini. Ya. Jadi saya ada alamat blog, terus judul blog, description. Nah, ini kita bikin. Ini judulnya tuh judul harus mengacu pada yang tadi itu. Gitu. Nah, ini kita kumpulin judul-judul yang tadi itu. Kita bikin. Nah, terus hasil akhirnya jadi apa? Nah, hasil akhirnya nanti akan jadi begini, teman-teman. Nih. Ketemunya akan jadi gitu. Jadi saya bikin yang namanya postingan seperti ini. Nah, sehingga gini, tulisan ini tidak dibikin sendiri, tapi tulisan ini adalah kita ambil dari suggestion Google. Tentunya. Ini kita ngambil dari suggestion Google. Jadi kita kumpulin itu sampai ribuan, terus kita rangkai menjadi satu judul. Karena ingat, ya, Google ketika mengeluarkan sesuatu, promosinya tadi apa? UTD, URL, title, description. Ini yang muncul. Nah, sehingga agar bahwa tulisan kita nanti disuggest oleh Google, gitu kan? Nah, ini ke sini. Bahkan bukan hanya ini pun saya pakai judul untuk saya bikin yang namanya ini produk anak saya, Baglen Ubi Ungu. Ini mulai dari judul di sininya, ini pabrik kue Baglen, nama lainnya adalah pabrik kue kering Lembaran. Ini URL-nya juga kita sesuaikan. Ya. Ini semua kita pakai nama Baglen semua, gitu kan? Ya, ini adalah personal Facebook, gitu ya. Dan personal Facebook ini nggak perlu pertemanan karena memang kita akan hanya meminjam kendaraan lewat Facebook. Ya, sehingga di sini pun gini, jurusan sekolahnya apa? Jurusan sekolahnya adalah jurusan agen Baglen Roti Ungu Kering Baglen Bandung. Pernah belajar di mana? Pernah belajar di Roti Baglen Kering. Seperti itu. Ini semua kata kunci yang kita kumpulin, kita masukin ke sini. Kita nyuruh nyabut. Seperti itu. Cabut lah, jangan TV-TV nak. Ininya seperti itu. Oke, sampai sini. Cukup dipahami atau ini memang agak berat kalau berbicara. Tapi gini,
bicara mengenai ini adalah fondasinya, landasan dari kita bermain digital. Kalau riset kata kunci itu adalah bermain di dunia digital, karena yang menjadikan postingan kita menjadi nomor 1, postingan kita bisa masuk ke halaman 1 Google, ininya di sini. Gitu. Sampai sini dulu, nanti saya akan tambahin ininya seperti apa, supaya kita bisa lebih powerful, bisa masuk ke halaman 1. Ada yang bertanyakan? Ini ada yang raise hand kayaknya. Ya, silakan. Siapa ini, Mbak? Mbak Mia kayak ini. Iya. Sore Coach, nama saya, perkenalkan nama saya Mia, produk saya brandnya Minea. Produk saya itu gamis saya membuat gamis dan mendesain, saya kombinasikan dengan wastra tenun. Pertanyaan saya adalah yang sebenarnya tadi Coach sudah jelaskan untuk riset kata kunci ya. Saya tuh pernah coba dengan gamis tenun hijab gitu ya, Coach. Tapi kok udah banyak yang pakai itu. Gimana ya, Coach? Maksudnya agak sulit gitu loh. Berarti saya mesti cari lagi, mesti seperti yang Coach bilang tadi kali ya, harus bikin yang sampai 1000 yang apa namanya tadi tuh yang sampai apa saya harus bikin begitu ya. Saya udah coba nih awalnya gamis tenun hijab, karena memang 3 kata ini yang mencakup di dalam produk saya gitu loh. Kata kuncinya bagi saya, kata kuncinya belum tepat sih menurut saya. Mesti bagaimana ya Coach ya untuk selanjutnya ya? Saya belum dapat yang pas gitu. Gamis tenun ya, Bu Mia? Iya betul, gamisnya. Jadi gini, gamis yang saya buat itu saya adalah mendesain dan membuat gamis dengan material katun linen dikombinasikan dengan wastra tenun. Nah, itu deskripsinya, Coach. Ini ada kata kuncinya gamis katun, katun Jepang, katun rayon. Ini kan bisa dipakai nih. Katun Toyobo, nggak tahu juga saya katun Toyobo apa. Katun Madinah itu kan ada. Nggak tahu juga, tapi gini Bu Omi. Ya. Sebaiknya adalah sebanyak-banyaknya dulu kita ngumpulin kata kunci. Ya, tadi saya satu produk aja bisa 8 ribuan kata kunci. Untuk apa tujuannya? Itu kita pakai judul nanti. Semuanya kita pakai judul gitu ya. Nah, judul itu ditaruh di mana? Kita belum bicara mengenai kendaraan judul. Kalau tadi Pak siapa tuh ada yang nanya, saya cocoknya main di marketplace atau main di apa gitu ya. Ntar kita akan bahas sampai ke situ. Kita ngumpulin dulu judul. Kenapa? Karena ini yang utamanya yang disuggest oleh Google dulu nih Bu Mia nih. Gitu ya. Nah, bahwa nanti di sini persaingan cukup tinggi, misalnya Bu Mia main di gamis apa tadi? Gamis katun? Gamis dengan material katun linen dikombinasikan dengan wastra tenun, kain tenun. Kain tenun ya. Ini, gamis katun linen, kain tenun itu sebenarnya bisa terpisah nanti. Gamis katun linen, gamis katun tenun itu bisa di ini lagi, bisa dirangkai lagi gitu ya. Karena di sini nggak ada tenun. Ya, linen ada, gamis katun linen. Katun impor apa bukan? Katun linen sih, katun linennya impor sih ya kalau katun linen. Tapi kalau tenunnya kan nggak, tenunnya kan sebenarnya sih yang saya mau angkat tuh tenunnya sih, Coach gitu loh. Yang tenunnya ya? Karena belum ada, kalau menurut saya sih belum banyak yang mendesain gamis khusus tenun gitu loh. Itu belum banyak gitu loh. Kalau dengan batik atau tenun dengan blus, dress, celana, kulot itu udah ada gitu. Tapi kalau gamis dengan tenun tuh saya rasa belum banyak makanya saya mau angkatnya tenunnya gitu. Oke, kalau gitu katun linennya itu belakangan sebagai satu kekuatan di deskripsi aja. Ya. Ini ada gamis kain tenun kombinasi, karena kan tenun kan yang akan diangkat. Iya, yang akan diangkat tenun, betul. Misalnya inilah, saya mau coba angkat ini ya. Lihat nih. Ini pemainnya sudah ada lewat Tokopedia, lewat Lazada, lewat Blibli, lewat Bukalapak, ya, lewat Shopee, lewat ini. Nah, di dalam kita mau memenangkan pertempuran di halaman 1 Google. Orang lain memang udah ada masuk ke sini, gitu ya.
Tapi di sini masih menggunakan marketplace lokal. Lihat nih, ini marketplace lokal semua nih. Iya, betul. Shopee, Ya kan? Bukalapak, iya. Artinya bahwa gini, marketplace ini bisa dipakai juga sebagai satu kendaraan untuk bisa masuk ke halaman Google. Gitu kan? Oke. Nah, tapi kalau kita memenangkan pertempuran dulu ngalahin ini, nah, orang lain pakai Tokopedia, jangan kita juga bertempur lewat Tokopedia dulu. Tak boleh kita pakai Tokopedia kita beresin, disesuaikan dengan ini. Ya. Tapi kenapa dia muncul? Karena dia punya skor di Tokopedia udah bagus juga nih. Gitu kan? Kalau saya udah ada websitenya sih, Coach, www.minea.id. Kita bisa memenangkan lewat website, bisa diantaranya. Tapi kembali gini, website kita apakah sudah memenuhi kaidah TD tadi belum? Menggunakan kata kunci ini belum? Ketika tidak menggunakan kata kunci ini, maka sebagus-bagusnya website kita juga tidak disuggest masuk ke sini. www tadi, toko Mia tadi nggak apa-apa muncul menggunakan ya subdomain isilah dengan kata kunci ini. Oh, iya. Terus judul dari websitenya gunakanlah kata kunci ini juga masuk ke dalam judulnya nih, lihat nih, gamis tenun kombinasi. Oke, ada kombinasi nggak apa-apa kan, di sini kan modelnya di sini nggak ada, tapi dia nulis pakai model tidak ada masalah karena yang akan didetek adalah gamis tenun kombinasi. Gitu kan? Iya. Artinya judulnya kita pakai itu. Di deskripsinya jelaskan mengandung ini juga. Maka kita akan muncul www tadi akan masuk ke sini. Nah, terus berikutnya apa? Karena di sini hanya banyak yang bermain masuknya di marketplace, menangkanlah pertempuran lewat sosial media, karena sosial media nggak muncul nih di sini nih. Kita bisa ngalahin ini bisa turun ke bawah karena sosial media itu lebih kuat, apalagi kayak Facebook jegrek, apalagi YouTube jegrek masuk ke sini. Ini akan turun semua nih, tek. Karena apa? Kita pakainya sosial media tadi. Termasuk Instagram ya, Coach ya? Termasuk Instagram. Tapi kembali lagi, sosial media kita apakah sudah diperbaiki menggunakan kaidah kata kunci yang disukai Google belum? UTD tadi ya? UTD tadi. Karena kadang-kadang kita lebih ego brand. Nama mereknya apa, Bu Mia? Minea. Kita mungkin di dalam Instagram kita lebih nonjolin Mineanya. Padahal orang nyari gamis tenunnya. Garis tenunnya malah nggak dimunculin. Ya nggak akan muncul di dalam pencariannya. Nama Instagramnya Minea Tenun Hijab sih. Betul. Tenun hijab. Itu nanti riset lagi tuh. Terutama nanti di bio mesti dimunculin. Udah gitu nanti di postingan-postingan itu digrojokin dengan kata kunci semua tuh. Jadi makanya ngumpulin sampai 8.000 kata kunci itu kita udah nggak pusing lagi nyari judul karena satu-satu kata kuncinya akan muncul tuh. Dari situ tinggal kita pilihin. Kalau saya makanya yang saya siapin tuh kata kunci dulu. Nah, baru nanti kita strategi apakah kita akan menggunakan kendaraan mana, itu bisa berbagai banyak kendaraan kita pakai. Ya, ini kan diantaranya kendaraan yang saya pakai nih, Facebook nih. Saya nggak perlu pertemanan. Gini, teman-teman, seringkali kita punya pola pikir, kita punya Facebook, butuh pertemanan banyak supaya nanti orang beli di Facebook. Enggak begitu. Di Facebook itu adalah kita menggunakan kendaraan Facebook supaya Facebook bawa nanti ke sini nih, ke dalam Google. Menggunakan nama Facebook, URL-nya, tapi nanti di sini adalah kata kuncinya ini yang disuggest oleh Facebook. Orang nggak perlu pertemanan juga akan baca mengenai deskripsi kita nanti, kita jualan apa nih. Ada nomor teleponnya, makanya di sini dicantumin. Sehingga tetap kita bisa jualan tanpa pertemanan. Gitu. Nah, termasuk juga Instagram.
sering kali kita salah berpikir Instagram tuh banyak-banyakan nyari follower sampai kita beli follower, itu salah. Banyak follower juga belum tentu hasilnya jadi beli kok follower. Iya, banyak Benar. kalau followersnya nggak minat sama produk kita buat apaan, kayak gitu kan? Dia cuma like aja, suka Iya. ngeliat gambar-gambar yang kita munculin, beli kagak. Iya, Gitu. Betul ya? Nah, iya betul. kita seringkali di situ. Kita kembali, follower boleh lah ada, ya nggak ini, tapi bukan itu yang jadi esensi. Yang jadi esensi adalah kita mengiklankan, memposting sesuatu yang sesuai dengan kata kunci yang ada di Google. Oke. Iya. Sehingga nanti kendaraan kita dibawa ke sini nih sama Google, sama Instagram. Gitu. Ya. Sekarang ini yang paling kuat itu adalah yang pertama YouTube, Facebook, Google My Business, baru Instagram. Media segala mah kalah itu. Ini gampang ngalahinnya kalau saya melihat begini mah gampang. Kalau belum ngalahin mah. Oke. Berarti langkah pertama saya kumpulin kata kunci dulu ya, Coach ya, sebanyak-banyaknya ya. Halnya tadi nih gini Bu, ini kan udah ketemu nih, gamis tenun. Nah, ini ada gamis kain tenun polos, gamis kain tenun, ini kombinasi brokat, gamis tenun terbaru, model gamis tenun blanket terbaru, nggak tahu blanket itu apa, saya nggak ngerti. Tenunnya, jenis tenun dari Jepara namanya blanket. Kalau Ibu pakai nggak? Kalau pakai ambil. Saya pakai blanket. Justru yang utama saya pakai blanket gitu. Model gamis tenun terbaru 2020 ini kita ganti aja jadi 2022. Oke. Ya. Kita kumpulin ini. Ya. Jadi caranya begini. Ini copy, salin, pindahin ke Excel. Ini copy, salin, pindahin ke Excel. Oke. Jadi kita kumpulin aja dulu. Nah, kalau kita udah ngumpulin sebanyak-banyaknya, kita akan gampang. Baru berikutnya tinggal posting. Ya. Nah, begini pun Ibu nanti, ya, Ibu bisa tambahin begini. Akan lebih spesifik. Gamis kain tenun kombinasi untuk anak perempuan. Iya. Keluarkan untuk anak perempuan? Anak belum sih, Coach, baru ibu dewasa umur antara 30 sampai 45 gitu. Jadi anak belum. Nah, ini justru lebih spesifik nih, karena ada marketnya kalau saya lihat di sini untuk anak perempuan. Iya. Mungkin yang warna abu-abu. Ya, banyak warna abu-abu ada. Tuh, terus kita pakai begini, pakai B, model baju gamis kombinasi kain tenun. Ini bisa kita ambil nih menjadi judul. Iya. Pakai C. Gamis kain tenun kombinasi untuk cowok, untuk celana, nggak tahu cowok kok ada juga ya? Ada, gamis untuk laki-laki ada. Coach. Ada ya? Oke. Ada. Gamis laki-laki. Tenun juga itu ya? Iya. Ini ada marketnya. Tapi nggak bikin, maksudnya ada. Malah ini lebih spesifik kalau menurut saya. Kenapa? Pencariannya nggak banyak, tapi marketnya ada. Nah, pertempurannya nggak besar, Ibu. Karena kalau yang general tidak spesifik, orang-orang banyak muncul di situ, Ibu bertempurnya dengan melawan yang banyak pengguna penjual kain tenunnya. Gitu. Kalau sangat spesifik, biasanya orang nggak akan banyak bermain di situ. Ya, ini pakai ini, lihat tuh. Kombinasi dan brokat, ada yang pakai brokat juga tuh Bu. Saya kebetulan nggak pakai brokat. Pakai brokat ya. Oke. Kalau nggak pakai nggak usah. Lagi. Nih, gamis kain tenun kombinasi elegan, kombinasi emas. Emas, elegan iya, emas enggak. Emas enggak, elegan pakai. Nah, begitu. Itu teknik kita ngumpulin judul. Oke. Jadi ini bagi teman-teman semua tuh ini yang utama. Judul itu bukan kita ngarang, tapi judul itu nanya ke Google. Coach, maaf boleh tanya? Silakan. Yang dimaksud judul itu jadi setiap posting kita pakai judul yang nomor 1,
kemudian posting baru judul yang kedua gitu Kak Coach. Betul begitu. Jadi kalau kita punya IG, kita pun juga kasih judul. Nah ini nih, seperti ini kayak saya nih. Nih, ini judulnya tempat nongkrong kopi Bogor. Warung kopi terdekat yang enak di Bogor. Ini judul nih. Ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini nih. Ini lihat nih, ngumpulin ini ada berapa saya? Udah ribuan nih, 8 ribuan saya ngumpulin. Ini ngumpulin judul tuh. Ini dikumpulin, nanti akhirnya jadi ini. Screen-nya nggak kelihatan, Coach. Iya. Oh, sorry. Screen-nya nggak kelihatan ya? Iya. Oke, saya ulang. Nah, ini kelihatan ya? Iya. Udah kelihatan ya? Nah, judulnya tuh seperti ini nih nanti. Ini baru satu, kita main di blog. Nanti kita main lagi di IG. Jadi kita tulis di sini laporan IG, laporan blog, laporan Facebook, laporan YouTube, laporan Google My Business, gitu kan. Laporan WordPress. Itu kita kumpulin di sini. Coach, orang lebih banyak pakai YouTube atau blogger ya, Coach? Nah, itu nanti kita akan bahas ke situnya. Ya, tapi ini dulu dipahami. Ini udah dipahami semua? Kumpulin judul. Nah, judulnya kayak gini nih. Nih, judulnya yang gini. Satu foto, terus kemudian kita combine semua gitu ya, Coach, kalau bisa. Ya. Ini dibikin judul semua. Judulnya nanti kita terserah, kita nanti mau main di mana nih? Main di blog, main di web, main di market, termasuk marketplace ya. Tokopedia, Shopee, segala itu. Nah, itu ada teknik risetnya juga. Gitu kan, bicara di Tokopedia, di Shopee, sehingga apa? Punya kita memang tersuggest di Google, tersuggest juga nanti di Shopee sama Tokopedia. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Coach mau nanya. Oke. Itu kan ada, tadi kan ngomongin tentang laporan ya, itu maksudnya laporan dari kita, riset, atau laporan dari hasil kita posting? Laporan posting. Oh, laporan posting itu hasilnya seperti apa ya? Kenapa? Hasilnya seperti apa ya maksudnya itu laporan itu? Enggak, artinya gini, bahwa tadi laporan ini ya, kita sudah ngeposting di blog kita dengan judul ini. Ini alamat blognya. Bogor, judul blognya ini dashboardnya. Gitu kan. Ini untuk laporannya. Ini kenapa formatnya laporan, karena kalau saya nggak ngerjain sendiri, saya ada tim. Gitu. Kalau untuk mengevaluasi hasilnya itu dari mana, Coach? Nah, nanti mengevaluasi hasilnya kita coba cek ke dalam proses pencariannya, apakah punya kita udah masuk belum ke halaman 1 gitu di dalam Google tuh, kayak gitu. Ya. Ini baru satu laporan di blog gitu kan. Nah, nanti ada lagi laporan yang ada di Facebook, laporan ada di Instagram. Nah, dibuat gini apa ya, biar kita hafal. Ya. Sekarang ini kita sedang menggunakan kata kunci apa dan udah nyampe kata kunci apa. Nangkep ya? Kalau nggak pakai gini kan kita nggak hafal, kita udah masuknya di kata kunci apa. Gitu. Nah, terus kalau terkait dengan yang tadi, sekarang ini bagusnya kita pakai apa sih, gitu kan? Mau pakai YouTube kah? Mau pakai, tadi kan ada yang nanya begitu ya. Nah, kembali ke sini. Kalau saya ngelihatnya gini, sekarang tulislah kata kunci yang kita punya, dua kata kunci utama, ya, misalnya ini, gamis kain tenun, ya. Mau pakai kombinasi boleh, nggak pakai kombinasi. Kalau pakai kombinasi kan tadi ini. Ya. Nah, yang banyak main orang pakai apa? Kalau orang banyak main pakai apa? Pakailah sesuatu yang orang tidak pakai dulu. Baik kita masuk. Karena apa? Kalau kita ikut-ikutan, mereka udah duluan ada di sini, kita ngelawannya agak relatif cukup lama. Yang cepat adalah cara ngelawannya gunakan dulu yang lain. Gitu. Kalau orang nggak pakai yang namanya Facebook, pakai Facebook gaya bermainnya untuk ngalahin Tokopedia, Lazada,
Karena Facebook itu lebih kuat dari Tokopedia, malah Lazada, malah Blibli, nama Bukalapak. Gitu. Atau kita pakai YouTube. Ya, yang paling kuat itu di antara sosial media sekarang untuk naik ke halaman 1 Google, YouTube. Kalau kita bisa memainkannya. Itu sangat cepat. YouTube bisa hitungannya cuma jam gitu. Sekian jam tahu-tahu udah bisa masuk ke halaman 1. Gitu. Ya. Nah, kayak gini. Ini main di Facebook seperti ini. Setelah kita punya ininya, nah setiap ini kita masukin judul. Nah, setiap postingan kita masukin judul nanti. Gitu ya. Atau kita main di sini, ini WordPress nih. Nih. Ini rangkaiannya judul semua, agen Baglen Bandung, distributor Baglen Bandung. Ini semua judul apa? Ngambil dari judul-judul itu kita rangkai. Ini kita rangkai semua. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, Coach, saya boleh. Oke, silakan. Saya kalau saya kan keywordnya biasanya pakai pengrajin tenun ya, Coach. Saya dari Jepara. Pengrajin tenun terus sama kain tenun itu, Coach. Kita juga sudah pakai YouTube juga, cuman kalau YouTube agak lama ya ininya jalannya gitu. Kita lebih fokus ke buat artikelnya, Coach, buat artikel. Untuk apa namanya, mungkin ada saran lain, Coach. Kan kita juga ada 2 website ya, Coach. Website utama, tapi yang website yang Kain Ratu itu malah susah gitu loh, Coach, naik di nomor 1 Google, tapi yang Tenun Jepara malah cepet banget gitu loh. Tenunjepara.com, terus tokotenun.com itu cepet naiknya gitu di Google gitu. Tapi kalau yang Kain Ratu itu karena nama brand ya, itu masih lama, masih agak susah gitu naik ke halaman satunya gitu. Itu atau mungkin Waalaikumsalam. ada. Alhamdulillah. Itu mungkin. Di sini ada nggak, Bu? Nggak ada ya? Apa? Punya Ibu ada di sini? Kain tenun Jepara ini? Itu punya saya, iya. Itu kain tenun Jepara itu punya saya. Ini Ibu udah pakai GMB ya? Iya, itu GMB-nya kita. Nah, Ibu udah bikin berapa GMB? kayaknya 5 GMB. Yang pakai keyword ya, yang pakai keyword. Kalau yang pakai nama brand itu ada 3. Karena nama brand Kain Ratu kan ini masih belum banyak orang mengenal ya. Jadi kita main kata pilih kata kunci yang paling tepat biasanya di pengrajin tenun, terus kain tenun sama apa lagi ya? Kain tenun troso gitu sih, Coach. Gitu. Ya. Ini udah bagus, Bu. Saya lihat udah bagus. Nah, cuma gini. Ini aduh, ini kalau Ibu sikat semua bisa, Bu. Kenapa? Ini lihat nih, ini blok aja masih muncul di belakang. Ini blok punya Ibu bukan? Bukan. Ini bukan punya Ibu juga ya? Beli-beli enggak punya saya. Enggak. Tokopedia? Yang tokotenun.com itu ya, tokotenun.com. Tokopedia bukan juga ya? Tokopedia juga ada, tapi bukan Ibu kan ini? Coba diklik, Coach. Punya Ibu kan? Bukan. Ya. Nggak, artinya gini, kalau saya ngelihat ini supaya tulisan ini muncul terus punya Ibu semua, gimana, Bu? Kira-kira dapat alternatif untuk milih nggak? Iya. Ini yang dikatakan menjajah Google, Bu. Jadi bukan hanya sekedar bahwa Ibu muncul di halaman 1 lewat GMB-nya. Tapi Ibu ada memikirkan strategi untuk ngalahin ini semua. Ini bisa gitu. Gampang, Bu. Kalau saya lihat ini gampang ngalahin ini. Iya,
Coach, jelasin cara menguasai halaman 1, Coach. Nah, Itu gini Coach, kita kan nggak hanya di keyword tenun Jepara ya, itu toko tenun itu sudah ini menguasai juga itu Coach. betul, Shopee-nya betul, toko nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Jadi gini, ini sebagai satu contoh aja gitu ya, lewat tenun Jepara, ya, misalnya. Iya. Mungkin ada Satu keyword tenun Jepara ini sebaiknya ibu memenangkan semuanya punya ibu semua. Oh begitu. Ini satu keyword. Nanti kan ibu ngumpulin bukan hanya satu keyword aja kan, berbagai keyword. Sampai ribuan keyword sebaiknya kan. Iya. Makanya sebenarnya pekerjaan seorang digital marketing itu nggak ada berhentinya, Bu. Misalnya. Ya. Nah, iya. Ini ya tekniknya apa? Ya, tadi kan ada yang nanya, cara bisa masuk ke sini gimana caranya? Jangan kita menggunakan sesuatu yang orang udah menangkan. Misalnya gini, kalau ibu udah menang lewat sini, ini tinggal dioptimasi. Ya, tinggal ibu udah optimasi belum ini? Gitu kan? Yang ininya, yang GMB-nya nih. Yang GMB-nya iya. Karena GMB itu nggak bisa didiemin gitu aja, Bu. Itu mesti dioptimasi. Oh iya. Nah, ini sebaiknya dicek nih, yang ngasih ulasan 1 siapa nih? Kenal nggak? Karena ini akan ngurangin ke sini nih. Bikin jadi nggak bagus. Oke. Gitu. Ini bisa jadi karena saya pernah juga ada orang pengen bantuin tapi nggak ngerti malah ngasihnya 1. Kalau ini bisa yang bisa ngecek ibu nih, bisa diklik nih siapa namanya. Kalau kenal, suruh dia perbaiki, ngasih bintang 5. Atau kalau enggak, ulasan ini ibu tambahin lagi supaya angkanya paling enggak mendekati 4,8, 4,9. Nah, terus local guide nih ibu. Ini kan punya ibu nih local guide. Local guide ini ibu juga sering-sering untuk ngasih ulasan ke punya produk orang lain. Oke. Nah, kalau ibu di sini ada nih, lihat nih. GMB itu kan terkaitnya dengan Tokopedia aja, sama Bukalapak juga nih. Dia menyarankan dari GMB ibu tuh kan, akan terkaitnya ke sini. Nah, sebaiknya ini punya ibu. Jadi ibu sesuaikan tulisan di Tokopedia-nya dengan tulisan GMB, sehingga yang muncul ini ibu juga. Nanti di sini ibu juga gitu munculnya. Nah, terus kembali ke sini. Ini ibu udah menang main di sini, main di GMB-nya. Nah, tinggal gini, ngalahin Tokopedia, jangan dengan Tokopedia dulu. Gelontorin dengan sosial media supaya kalau sosial media masuk, ini tertekan turun ke bawah ke halaman 2. Baru nanti Tokopedia-nya kita optimasi untuk ngalahin ini. Sehingga nanti halaman 2 pun punya kita. Nangkap ya? Nangkap nggak teman-teman yang lain nih, yang ini cara strategi kita memenangkannya? Belum Coach, minta diulang Coach. Nah, gini. Nggak nangkep, Coach. Belum terlalu paham, Coach. Belum terlalu paham. Memang ini, sorry, ini udah siang, terus memang materinya materinya agak berat memang kalau materi mengenai riset ini kan. Ini terkait dengan strategi sama riset. Khusus ya, Coach. Kenapa? Khusus untuk ini, Coach. Ada khusus ya. Dan ini biasanya memang saya ngajarin gini tuh bisa sampai 1-2 hari ini. Karena memang ini bukan sesuatu yang gampang dicerna. Gini. Nomor HP-nya dong, Coach. Yang kenapa? Nomor HP-nya, Coach. Oh, bisa dihubungi ke 0812 2424 1880. Diulang. 0812 2424 1880. Oke ya, saya lanjut ke sini ya. Gini. Ini, kita kan paham, tenun Jepara, kita memenangkan tenun Jepara. Tenun Jepara itu adalah salah satu kata kunci yang kita kumpulkan. Nah, nanti kan ada tenun Jepara motif Toraja, kain tenun Jepara terbaru, itu kata kunci. Anggap ya. Nah, kata kunci itu akan tersuggest oleh Google kan di dalam tampilan Google masih ingat dengan UTD.
URL, title, description. Itu kan UTD. Nah, sehingga apa? Di setiap kata kunci yang kita kumpulkan, jadikanlah itu menjadi judul setiap postingan kita. Nah, ini udah benar Ibu. Kata kuncinya tenun Jepara ini dipakai untuk kata kunci di GMB. Nah, bahkan sudah 5 kan kata kuncinya yang dipakai. Sehingga sebaiknya di sini punya kita semua. Nantinya di dalam pengkalimatan tenun Jepara ini. Gitu kan. Nah, akan tetapi dalam kita memenangkan pertempuran tenun Jepara ini baru memenangkan pertempuran satu kata kunci loh. Belum nanti ribuan kata kunci karena masih ada sekian ribu kata kunci yang lainnya harus kita menangkan juga. Salah satunya tenun Jepara gitu kan. Nah, dari satu kata dari yang ini masih ada punya orang lain. Kalau bisa ini kita tekan supaya kita kalahkan. Cara ngalahinnya gimana? Kalau dia pakai Tokopedia, pakai Shopee, pakai Lazada, gunakanlah kita menggunakan URL yang dari luar. Ini kan lokal nih. Yang dari luar yang kuat seperti apa? Ada YouTube, ada Facebook, ada yang namanya Instagram. Ini bisa dipakai yang gampang. Yang gampang dulu. Ini bisa dipakai. Ya. Tapi yang paling penting kita juga paham. Nah, kita main di Instagram, main di dalam YouTube, gunakanlah kata kunci. Jadi setiap kita ngasih postingan, masukkan kata kunci yang sudah kita kumpulkan. Sehingga kata kunci itu akan dibawa oleh Instagram masuk ke sini. Menggunakan kata kunci ini salah satunya tenun Jepara motif Toraja. Ini main di Instagramnya begitu dalam kita ngeposting. Di YouTube juga begitu, kita ngeposting YouTube gitu kan. Nah, itu juga di YouTube, ilmu YouTube tuh itu udah ilmu tersendiri lagi gitu ya. Kita berapa menit. Itu gambar yang itu kelihatan itu punya saya coach. Itu gambar yang di bawahnya orang lain juga menelusuri itu punya saya coach. Yang ini kan? Iya, ini punya Ibu. Iya, itu punya saya semua. Oke, bagus. Berarti di tenun Jeparanya Ibu sebenarnya udah tinggal otak-atiknya nggak PR-nya nggak banyak Bu. Iya, cuman kendala memang kurang admin Pak. Adminnya banyak yang keluar masuk jadi ini kadang kurang teroptimasi maksimal. Begitu. Nah sebaiknya nanti gunakan tenaga ini. Saya ada nanti kapan kita kalau ada discuss lagi kita gimana caranya gunakan tenaga untuk ngeposting tapi kita nggak bayar uang gaji. Itu ada caranya ya coach ya? Boleh coach dikasih tahu? Itu kan pembahasannya bukan di sini nanti. Oh gitu. Ada tekniknya kita. Gimana saya nggak bayar gaji tapi kita dipostingin sampai sama ratusan orang. Gitu. Iya soalnya kadang kalau orang sini tuh kalau nggak kerja teknis itu malah kayak gimana gitu loh kalau diajari tentang kayak gitu-gitu malah agak malas gitu loh. Ya, kalau apalagi di Jepara kan banyak pabrik ya, coach. Banyak pabrik besar ya di sini, pabrik sepatu, Adidas, terus pabrik garment gitu. Jadi lebih senang kerja yang nggak mikir gitu loh, coach. Yang ibaratnya ya kerjanya itu aja gitu loh. Kalau kayak digital marketing itu kan butuh ide gitu ya, coach. Butuh ide, butuh ilmu gitu ya. Jadi banyak keluar masuk gitu coach. Ya. Mungkin nanti kita strategi untuk ke situ nanti. Kita kan sekarang ini berbicara gimana masuk halaman satu Google ya. Oke. Nah, ini satu teknik pertama ya, bahwa kita nanti kembali bermainlah dengan menggunakan pintu yang tidak dimasuki oleh orang lain. Yang kedua, ya, setelah Ibu misalnya gini, ini saya punya postingan lewat WordPress gitu ya. Nah, supaya WordPress saya cepat naik, ini kita copy ya. Judulnya WordPress ini kita copy ya. Nah, masukkan ke sini. Ini adalah namanya ping service. Halaman 1 Google. Ya. Ini adalah namanya ping service ini. Ini ping service ya. Nah,
ping service itu apa sih gitu? Ping service itu kita meminta tolong agar kita direferensikan oleh ping service itu ke Google supaya kita cepat terindeks oleh Google. Ini alamatnya nih, boleh dicatat teman-teman. Ya, ini https://klinger.com. Itu salah satu alamatnya ping service. Ya. Misalnya seperti apa? Saya tulis di sini tadi. Ya. Ini kan saya copy dari sini nih. Ini kita copy, masukkan ke ping service. Ke ping Itu service ini. terus yang dari websitenya kita, Coach, itu atau gimana? Ya, betul, dari Yang website dari web kita. Oh. Dari website. Nah, kalau yang saya pakai ini website gratisan, Ibu. Lanjut Gus, lanjut Gus. Ya. Jangan Nah, dipotong terus dulu di dong. sini apa? Di sini tulis karena saya mainnya roti baglen, di sini kita tulis roti kering ini baglen. Ya, atau kata kuncinya apa? Di sini nih. Ya. Nah, ini bisa mempercepat juga ya agar kita masuk web kita ya atau alamat Facebook utama kita atau alamat Instagram kita juga kita bisa daftarkan ke ping service ini agar cepat kita dinaikkan. Ya, nanti ini dalam 2 menit nanti akan muncul laporannya bahwa kita udah sampai mana. Ini salah satu alamat ping service-nya. Nah, atau masuk ke sini, ini juga ping service. Namanya bisa dicatat nih, www.totalping.com. Ya, www.totalping.com. Nah, ini kita masuk ke sini misalnya. Nih. Saya masukin ke sini. Terus ini nih. Ini oke, select ini ping. Tuh lihat. Ini jalan nih. Jadi salah satu di antaranya kita untuk mempercepat kalau kita punya postingan agar postingan kita bisa segera masuk ke halaman 1 Google, di antaranya kita bisa lewat beginian. Tekniknya. Ya, dan ini biasanya bisa dalam ukuran, ada bahkan yang dalam ukuran menit, nggak nyampe sejam, itu tahu-tahu kita udah muncul. Nah, lihat nih, ini berjalan nih. Nah, ini memang ada yang nggak sukses, nggak apa-apa, engkau nggak banyak juga. Ini salah satu usaha kita untuk kita bisa masuk. Apa untuk Facebook sama bisa ini totalping.com. Ya, dan ini banyak nih, banyak alamat tuh. Ini diantaranya, kalau yang ini ya, ini lebih ke arah pengiriman situs. Jadi gini, dengan ini ya, dengan alamat ini ya, dia akan merekomendasikan web kita ke sekitar 1725 direktori. Gitu. Sehingga apa nanti ya, karena udah banyak yang ngeliat di tempat lain, udah direkomendasikan oleh ini, nah, web kita gampang masuk ke halaman 1. Ini juga sama cara kerjanya. Jadi pola kerjanya sama dengan yang tadi. Tinggal masukin ke sini terus kirim. Nah, nanti dia akan kirimkan ke 1700 tadi itu direktori. Ininya penjualan kita tuh.
sehingga penjualan kita bisa muncul di peringkat paling atas nantinya, lebih mudah karena kita menggunakan bantuan lewat program-program ini. Ini diantaranya kita selain ilmu yang tadi ya, ilmu kata kunci, ini akan lebih powerful lagi menggunakan ini. Gitu. Yang tadi juga yang blog, nah yang blog udah selesai itu. Ini laporannya tadi, ini laporan pingnya. Terus yang ini juga nih, ini udah selesai nih, melakukan ininya. Nah ini masih dalam progres. Gitu. Jadi diantaranya kita bisa gunakan itu. Ya. Oke. Mungkin ini nggak gampang, tapi mudah-mudahan bisa ada yang bisa dicerna oleh teman-teman. Mau tanya Coach, boleh Coach? Ya, Coach. Silakan Pak. Ya, untuk ping ini kita lakukan ada frekuensi tertentu nggak Coach? Atau gimana Coach? Apa sesuka kita gitu? Judul utama aja di ping nggak apa-apa, cukup sekali aja. Sebulan sekali atau seminggu gitu? Apa gimana? Oh enggak, sekali aja cukup. Sekali cukup ya? Cukup. Oke. Selama Sedikit, kita misalnya kita bikin yang tadi nih, misalnya nih, ini WordPress gitu kan, judul utamanya apa, nanti isi mah nanti nggak apa-apa, nggak usah di ping, ngikutin nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita mau rajin ya nggak boleh juga sih setiap isi kita ping. Oke, siap. Gitu. Kalau kita mau rajin ya. Tapi kalau itu kata kunci depannya aja kan ya, maksudnya produk yang kita jual aja gitu kayak Coach ya? Ya, produk utama aja gitu kan, yang utama aja. Nah kayak yang inilah misalnya Facebook, ini kan produk utamanya kan ini kan, isinya kan ini nih, ini kan isian nih. Iya betul. Isi postingan. Ya, kalau saya biasanya cukup utamanya aja yang ini, yang tapping. Oke Coach, thank you Coach. Oke, sama-sama. Oke, yang lain gimana? Silakan. Coach, mohon izin, Bro. Ya. Kita kan tidak buka laptop ini, kita masih di apa ini? Pakai HP aja. Nah, untuk sementara bisa enggak nanti kita dikasih materinya dan tata caranya, baik di-share, baik lewat grup atau lewat yang mengundang kita di sini, sehingga kita nanti saat buka laptop kita juga tidak ketinggalan. Terima kasih, Coach. Oke. Aduh, ini saya kalau yang ini kan demonstrasi ya, demonstrasi saya nggak dimasukkan ke dalam PowerPoint. Sebenarnya gini, saya teramat jarang ngajar lewat PowerPoint, karena saya biasanya ngajar itu langsung praktek, langsung demo aja gitu kan. Ya kita tadi kan di lapangan, Gus. Mohon maaf, jadi kita nggak buka pakai laptop ini tadi. Nggak apa-apa, mungkin gitu ya. Nanti nggak tahu apakah nanti dengan yang menyelenggarakan ini dari Next Up ini. Misalnya ada sih materi tadi saya yang awal itu boleh, kalau saya ini silakan aja kalau memang mau di-share ya itu bisa yang awal-awal tadi kan ada yang PowerPoint tuh. Iya. Itu bisa silakan kalau itu materinya, tapi kalau yang ini saya tidak masukkan ke PowerPoint karena ngikutin pertanyaan, kita main demonstrasi aja. Iya betul. Tadi kok saya ada laptop ya, pinginnya langsung masuk lapangan gitu loh. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti silakan aja. Kalau ini kan nanti bisa tanya-tanya, silakan. Atau mungkin dicoba dimasukkan di ping ya. Kita punya produk Abon UKG. Coach, saya boleh tanya Coach? Silakan. Coach, yang tadi katanya bagaimana bisa mendapatkan orang yang tanpa membayar atau gimana itu loh Coach, untuk apa ini? Kalau itu pembahasannya lain, nanti insya Allah kapan kita berbicara mengenai itu ya. Iya, memang nanti ada kelanjutannya Kak Coach ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita insya Allah kapan lagi kita nanti discuss lagi mengenai itu. Ya, itu jadi ini kan gini. Ini baru beberapa bagian yang kita tunjukkan kan ya, ada WordPress, ada ini. Total itu sebetulnya direkomendasikan ada 40 platform. 40 platform itu 40 kendaraan, selain YouTube, selain Facebook, itu nanti ada LinkedIn, ada yang namanya Yumpu,
ada yang namanya Pinterest, gitu kan. Nah itu sebaiknya ada yang mengerjakan. Nah kalau kita kadang-kadang ya memang kalau kita ngerjain sendiri, itu nantinya nggak ngawasin produksi, itu mesti ada orang khusus gitu kan. Terus kalau cuma sedikit admin ya nggak ini, makanya itu kalau saya di komunitas BDM ini yang kita pakai adalah kita kumpulkan adalah orang-orang yang memposting itu semua gitu kan, memposting itu semua dan nanti kita menggunakan sistem pembagian bagi hasil. Ya mungkin nanti lebih clearnya kita bisa ini. Ya, sebenarnya kayak Bumia juga boleh kalau mau misalnya produknya mau diposting oleh BDM gitu bisa juga. Silakan. Oh gitu, nanti saya hubungi coach ya atau gimana ya? Bisa ya coach? Ya, nanti kita discuss. Siap. Coach mau tanya coach. YouTube atau yang blogger coach? Bagus yang YouTube atau yang blogger coach saat ini? Kenapa? Bagusan YouTube, bagusan blogger. Iya, yang paling cepat malah YouTube kalau menurut saya. Coach? Paling cepat YouTube. Nah, cuma gini, blogger kalau memang tulisan artikelnya kita rajin dan cukup baik, menggunakan kata kunci, itu kalau udah naik permanennya lama, Bu. Kalau YouTube masih bisa ada turun lagi, dikalahkan orang lagi kalau kita nggak maintain. Oh gitu ya coach. Kalau blog itu kalau kita main di artikelnya bagus, saya sarankan dalam penulisan itu menggunakan kata kunci. Begitu udah naik bertahun-tahun nggak turun-turun. Oke, ya coach. Kalau YouTube itu nggak maintain nih. Sekarang ada di poin nomor 1, nggak maintain view-nya, nggak maintain subscribe-nya gitu kan. Itu bisa aja turun nanti. Oh, jadi tidak stagnan ya, bisa naik turun YouTube itu ya. Bisa naik turun, bisa dikalahkan juga, gitu. Dan memang ada strateginya untuk kita bisa supaya itu tetap gitu. Coach, yang kita ikut semua bisa dimasukkan di komunitas yang Coach bilang tadi ya, Coach CBM atau apa itu ya, Coach, agar bisa. Kalau BDM itu bisa digital marketing. Saat ini saya baru bentuk di Bogor. Insya Allah juga saya kepingin bikin di beberapa kota lain untuk BDM. Kita semua diikutkan dong, Coach. Ya. Kalau di Facebook halaman bisa nggak? Itu kuat, itu Facebook halaman bagus. Fanpage. Saya punya produk di fanpage. Ya. Itu udah hampir 3 tahunan lah dengan sekarang itu tiap minggu alhamdulillah jualan masih jalan terus padahal udah nggak saya apa-apain. Padahal gini, saya buka-bukaan aja ya. Saya beli dari Tokopedia. Kenapa? Saya kena sakit saraf kejepit. Saya beli obat di Tokopedia. Nah, terus harga 80.000. Karena saya pakai rutin, nah mendingan saya ikut jualan deh. Saya jualannya lewat fanpage. Saya jual harga berapa? Saya jual harga 250.000. Itu tiap minggu sekarang alhamdulillah masih tetap saya jualan dan orang beli nggak 1 botol, 1 box. Kemarin saya baru ngirim ke Kendari, ngirim ke Papua. Ya, nanti kembali. Akhirnya main kata kuncinya yang cakep. Nah, kalau kata kuncinya tepat itu kita bisa. Sama targeting market yang tadi saya udah jelasin kan. Kata kunci ini banyak dicarinya ada di mana kita tembak target market. Thank you. Oke. Coach, kalau bisa Coach, usul aja. Kalau bisa dibuatin WA group Coach. Kita dari Jember juga siap untuk support. Misalnya kita mau nanti bikin apa ya, BDN tadi ya di Jember. Nanti master mentornya jenengan gitu loh. Kalau bisa ada WA gitu Coach. Itu aja. Nanti mungkin dengan Next Plus saja kita bisa kolaborasi. Siap. Dengan Next Up ya. Kita bisa kolaborasi, insya Allah. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada Coach. Silakan. Ini produk saya kan produk roti abu gulung yang bukan khas Purwakarta, tetapi saya pengen mengangkat produk saya ini jadi produk khas Purwakarta. Kata kunci yang harus saya mainkan seperti apa, Coach? Nah, gini.
penjualan apakah hanya di Purwakarta atau boleh keluar Purwakarta? Bisa ke seluruh Indonesia, Pak. Nah, kalau bisa ke seluruh Indonesia ya mungkin gini, ya pakai ya kata kunci itu tadi, ya apa roti abon gulung ya? Gulung, iya. Roti abon gulung, tapi gini, roti abon gulung Cirebon misalnya, roti abon gulung Bandung. Nanti cari ini apa namanya riset di sini, ya. Oke, saya coba ini. Nah, ini ada nih roti abon gulung ternyata udah ini ya. Oke. Kita pakai roti abon gulung. Nah, ini kan. Nah, tapi ini nantinya akan jadi khas Purwakarta begitu kan? Iya, ya. Saya ngangkatnya khas Purwakarta. Itu nanti munculnya ya di dalam kita membuat postingan. Di sini ada nomor handphone apa, di sini ada tulisan khas Purwakarta di dalam fotonya. Jangan di kata kunci. Karena kata kunci itu adalah punya prerogatifnya Google. Kita tambahkan sendiri malah jadinya nggak ketemu gitu, nggak kena, gitu kan. Nah, nanti main di deskripsi juga. Di deskripsi kita tulis adalah roti abon gulung khas Purwakarta, itu di dalam deskripsi itu dimunculkan ya. Nah, tapi kita nembaknya gimana? Nah, nembaknya ini bahkan ada roti abon gulung Papua nih ada. Bandung, artinya apa? Di Papua, Bandung ini udah menjadi satu ini Makassar nih. Nggak apa-apa kita tembak Bandung, Makassar, Papua, tapi kita punya roti khas Purwakarta, tapi nanti munculnya adalah di foto sama di description. Begitu. Ini kayaknya roti abon gulung udah cukup cakep nih kalau ini banyak ini ya kata kuncinya. Ini ada khas Papua, Solo ya, sama Papua. Itu kalau jualan ke Papua enak. Saya nggak pernah orang Papua tuh nawar. Makanya saya lebih suka jualan ke sana. Iya, iya. Saya beli produk harga 80, kalau saya jual di Bogor mah 80 ditawar lagi. Kalau ke Papua mah jual 250 aja nggak ditawar itu. Mereka bener. Beli satu box gitu. Saya kemarin udah ngirim berapa box gitu ke sana. Ya. Nah, ini Manokwari. Nah, ini kita bisa ambil kata kunci ini untuk kita nembak supaya apa? Orang yang nyari di Papua ngelihat produk kita punya. Ya, ininya. Ini abon gulung khas Solo. Kalau Hawaii apa Hawaii? Hawaii itu merek kayaknya. Iya, mereknya. Nah, kalau merek jangan kita ambil. Karena ini merek orang. Takutnya ada orang yang mau beli ke merek itu, terus foto yang muncul bukan merek itu, malah jadi kecewa dengan kita. Iya. Ya, paling kita ambil ini roti abon gulung terdekat, roti abon gulung Solo, roti abon gulung ini Papua, khas Solo ini boleh kita ambil. Siap. Ya, kita tambahin lagi begini. Kok roti abon gulung anti gatal betul ya? Anti gagal, sorry. Oh, kalau ini mah resep ini. Resep ini ya. Nggak usah diambil. Nah, ini resep, kalau resep gini nggak usah diambil. Karena orang bukan mau beli produk, orang mau cuma pingin tahu cara bikinnya. Gitu. Good. Nah, ini roti abon gulung Manokwari. Wah, ternyata abon gulung cukup bisa diterima di berbagai daerah. Ya, yang terkenal tuh Papua sama Solo. Ya. Good. Tanya yang fanpage tadi. Jadi fanpage misalkan Facebook saya kan Nurul gitu ya, Coach. Di dalam Nurul itu saya membuat fanpage produk saya warna-warni Surabaya. Jadi fanpage itu bisa di dalamnya nama saya atau saya membuat Facebook khusus. Kalau fanpage itu nggak usah pakai nama kita, Bu. Pakai nama yang sesuai dengan produk atau kegunaan daripada produk. Maksud saya gini, Coach. Saya punya Facebook, namanya Nurul. Gitu. Betul. Ya. Nanti bikin Ibu di dalam Facebook Nurul itu membuat fanpage kan? Iya. Fanpage-nya itu baiknya nama produk aja, Bu, bukan nama Ibu. Iya. Nah, nama produk warna-warni seperti itu boleh, Coach? Boleh. Warna-warni itu apa ya, Ibu ya? Nama brand atau nama brand. Jualannya apa? Craft.
Apa? Home decor. Home Oh, decor. home decor. Saran saya, Ibu adalah ngejual home decornya aja, Bu, masuk di fanpage-nya, Bu. Oh, nama Warna-warni fanpage-nya. itu nanti di dalam bio-nya home decor kan akan muncul nanti keterangan ya, Iya. bahwa di situ adalah ini ada warna-warni, atau gini, Ibu tulisannya home decor, Ibu pakai gambar, logonya warna-warni, dan di situ Ibu clear pakai tulisan warna-warni, nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, tapi saya nggak perlu membuat Facebook sendiri warna-warni Oh, Surabaya. enggak. Tapi lebih baik juga kalau Ibu mau bikin Facebook sendiri kayak punya saya yang ini nih. Ini Facebook sendiri nih. Oh, ya. Sebaiknya malah seperti ini ya, Coach ya. Enggak juga, artinya Ibu bisa bikin di fanpage-nya Ibu bikin Facebook sendiri juga kita bikin, kan kita berbagai cara kita pakai. Oh, ya, ya. Paham. Makasih. Jadi, Jadi tapi namanya jangan, saran saya, nama di sini jangan warna-warni, Bu. Home decor, nanti gambarnya Ibu bisa ada tulisan warna-warni gambarnya. oh, Atau ini gambar logo Ibu, logo warna-warninya. ya, yang pabrik kue kering itu tertulisnya home decor gitu ya, Coach ya. Ya, betul. Karena gini, orang itu nyari bukan nyari warna-warni, Ibu, nyarinya nyari home decor. Ya, Coach, baru paham. Paham ya, Bu ya? Mungkin warna-warni orang nggak paham warna-warni itu siapa gitu kan. Iya. Di gambarnya warna-warni. Jadi, diarahkan ke produknya, Bu, atau ke fungsi produk. Gitu. Ya, Coach. Oke, ini masih ada 4 menit lagi. Tanya Coach. Banyak. Silakan. Iya, Coach saya minta kata kunci. Saya punya usaha apa itu otak-otak bandeng kemasan daun pisang. Untuk selama ini di my business saya kasih oleh-oleh kasih Sidoarjo, Coach. Otak-otak bandeng kemasan daun pisang. Punya branding Otaki. Nah, Otakinya itu di bio aja. Saya pakai logonya. Oke, ini otak-otak bandeng ada, gitu kan? Oke. Oke, daun pisangnya sih sebetulnya nggak terlalu ini, Bu, nggak apa-apa. Bahwa nanti itu di keterangan aja di bio-nya, Bu, di deskripsi. Bahwa otak-otak ini menggunakan kemasan daun pisang. Tapi main di otak-otak bandeng aja. Oh, saya pakai oleh-oleh khas Sidoarjo, Coach. Ini otak-otak bandeng asli. Ibu nanti jualannya hanya di Sidoarjo aja atau bisa ke tempat lain? Pinginnya sih se-Indonesia, saya sudah kirim beberapa kota. Kalau pinginnya ke Indonesia, mungkin tidak langsung khas Sidoarjo. Kembali seperti yang saya sarankan tadi ke yang yang bolu gulung tadi. Nanti di dalam gambarnya Ibu tulis aja bahwa ini khas Sidoarjo. Gitu. Terus nanti di dalam deskripsi Ibu tulis bahwa ini khas Sidoarjo menggunakan daun pisang, gitu. Iya. Tapi nanti di dalam Ibu menggunakan judul dan segala macamnya, Ibu pakai menggunakan cara ini, Bu. Ibu pakai riset kata kuncinya. Iya, kata kunci. Pakai bandeng asap nggak? Tidak. Oke. Kalau enggak usah. Mungkin ini ada otak-otak bandeng asli, gitu kan? Ininya. Terus kita pakai lagi apa? Pakai bakar nggak? Pakai. Yang daun pisang tadi saya pakai. Bandeng bakar kan? Nah, ini bisa dipakai judulnya otak-otak bandeng bakar. Nah, otak-otak bandeng Bandung, nggak apa-apa. Bawa ini nanti jualannya di Bandung, tapi ini khas Sidoarjo. Oh, geng. Otak-otak bandeng Banten, Ibu bisa pakai judul, tapi ini khas Sidoarjo. Iya, benar. Gitu. Nah, ini otak-otak bandeng Cilegon. Oh. Gitu, kan? Oh gitu, Coach ya. Saya khawatirnya, saya kan punya khas Sidoarjo. Saya masukkan Cilegon nanti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, tapi kan Ibu udah tulis di sini di dalam gambar sama deskripsi bahwa ini adalah khas Sidoarjo. Bebas ya. Otak-otak bandeng di Jakarta ini Ibu bisa pakai. Otak-otak bandeng di Surabaya Ibu bisa pakai.
Iya, iya, iya. Otak-otak Bandeng di Gresik, otak-otak Bandeng di Malang, otak-otak Bandeng di Jogja, di Sidoarjo juga ada ini judulnya. Ini bisa dipakai judulnya nih, di Pati. Oke, oke. Jelas Ibu, bisa ini? Oke, siap. Dikumpulin judulnya. Oke. Gitu. Nah, ini cara-cara kita untuk bisa masuk ke halaman 1 Google begitu. Ini dilihat sekitar 1,5 ribu coach ini. Oh, udah bagus dong Ibu. Iya, tapi kok belum ada respon coach ya, cuma dilihat toh. Oke. Nah, tinggal nanti strateginya diperbaiki ya Bu ya. Insya Apa Allah sering nanti. posting gitu coach ya? Iya, Apa harus pertama ini sering postingnya lewat judul tadi. Nah, udah gitu Ibu lihat nih cara orang main di otak-otak Bandeng. Nih. Ini pakai ini YouTube nih, keluar nih. Artinya YouTube kan cukup kuat nih. Iya. Ini khas Gresik ini. Yang ini. Nah, Ibu mungkin jangan dulu main di YouTube, biarin dulu YouTube. Saya sudah punya YouTube. Google My Business ini masih belum ada. Ibu mainin Google My Business-nya. Udah punya belum? My GMB-nya. Business saya punya coach. Tapi judulnya Ibu pakai judul Ibu sendiri, tidak nanya ke Google kan? Itu pakai apa? Oleh-oleh kasih Sidoarjo. Itu oleh-oleh kasih Sidoarjo kan nggak muncul. Gitu kan. Nah, tanyanya ke Google kayak tadi ini kan nanyanya ke Google kan otak-otak Bandeng gitu kan. Ini kan bisa ini kan di Jakarta bisa nih. Ibu pakai aja nggak otak-otak Bandeng di Sidoarjo pakai judulnya. Gimana? Menang dulu di Sidoarjonya. Otak-otak Bandeng di Sidoarjo ini judulnya. Nanti bikin lagi Google My Business otak-otak Bandeng di Jakarta. Otak-otak Bandeng di Gresik, otak-otak Bandeng di Malang. Gitu kan. Nah, beda coach ya? Beda akun gitu ya? Iya, nanti masing-masing pakai satu alamat email aja. Oh, satu email aja. Jadi enggak, jadi setiap email Ibu bikin satu judul. Satu game. Main begitu aja dulu ya. Iya. Terus ini Kompas, Tokopedia, oke. Ini Facebook Ibu juga belum muncul kan di sini kan. Ibu bisa menangkan lewat Facebook. Gitu kan. Ini masih beberapa. Jadi gini, cara kita ngelawan itu ketika orang lain belum memunculkan, kita pakai senjatanya itu. Itu dulu gitu cara kita memenangkan pertempuran. Jangan ngikutin polanya orang. Iya. Nah, nanti setelah kita muncul baru kita mengalahkan berpikirnya. Oh, ini ada orang udah main di YouTube. Oke, kita kan lihat nih di YouTube. Kenapa dia bisa main di YouTube? Dia udah berapa viewer, udah berapa subscriber, gitu kan? Kita bisa memainkan, bisa memenangkan ini gimana caranya kita bisa masuk. Baru ini adalah strategi untuk mengalahkan. Setelah kita masuk dulu minimum 1-2 punya kita, gitu kan? Oh, lewat Facebook udah masuk, lewat IG udah masuk, oh lewat GMB-nya Google My Business-nya udah masuk. Oke, 3 ini udah masuk, baru kita. Ya, sisanya siapa nih yang masih ada, kita kalahin supaya punya kita semua nanti jadinya. Gitu. Strateginya gitu. Makanya. Oke, ini udah jam 3. Coach Rahmat, Arif gimana? Siap Coach, ini materinya seru banget nih kayaknya ya. Terima kasih Coach. Iya, yang nanya nih kayaknya nggak habis-habis ya. Luar biasa ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau bicara digital marketing memang selalu menarik ya, Coach ya. Memang karena pasti dinamis banget gitu ya. Kita harus terus belajar gitu ya. Karena memang namanya digital itu kan berkaitan dengan teknologi ya. Maka kita harus sering belajar dan kemudian memang untuk saat ini ya, terutama pandemi itu digital marketing kan booming ya, karena memang lagi seksi sekarang. Iya. Jadi banyak orang dibatasi tidak bisa bertatap muka, nggak bisa ketemu langsung. Akhirnya digital marketing menjadi salah satu alternatif marketing yang sangat powerful sebenarnya gitu ya. Gitu. Dan
luar biasa ya materi Coach Santosa pada siang menjelang sore hari ini. Saya kira memang tidak akan pernah cukup waktunya kecuali Bapak Ibu ikut workshopnya 2 hari 3 malam 3 hari 2 malam. Ya, 3 hari 2 malam. Iya, itu biasanya memang workshopnya ada lagi nih Coach. Ada lagi ya. Tanggal 24 sampai 26. Tanggal 24 sampai 26 ya Bapak Ibu. Tempatnya di Bogor ya Coach ya? Bogor di ini Hotel Papirus. Hotel Papirus. Oh ya, Bapak Ibu yang mungkin yang lokasinya dekat dengan Bogor ya. Itu tadi Coach Santosa sudah menyampaikan jadwal workshop terdekatnya kalau mau mengupas lebih dalam lagi karena memang 2 jam ini nggak akan cukup waktunya gitu ya untuk Bahkan membedah semuanya. Itu guru saya langsung, guru kita juga nih. Coach Arif. Iya. Pak Agus nanti yang ngajarnya. Ya, 26 sampai 28 yang akan mengajarkan langsung dari yang gurunya gitu ya, guru Yang kita guru. semua. Pak Agus Piranha ya dari Malang ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada yang memang berminat untuk ikut workshopnya bisa kontak saya, bisa kontak ke admin, boleh kontak ke Pak Santosa langsung gitu ya. Nah, kalau memang mau mengupas lebih dalam, karena memang setiap produk mungkin juga risetnya berbeda-beda ya, Coach ya. Oh gitu iya, setiap produk risetnya beda-beda. Dan kita kalau udah riset itu bisa 2-3 hari itu satu produk itu. Jadi kebayang pasti lebih daging lagi materinya. Hari ini aja udah daging banget gitu ya. Walaupun masih pendahuluan lah, pengantar ya bahasanya pengantar, tapi pengenalan. Jadi minimal Bapak Ibu ngerti lah. Oh nanti kalau saya ikut workshop materinya mirip seperti inilah. Coba lebih mendalam dan memang disesuaikan dengan produk kita masing-masing. Karena pasti akan berbeda tiap bisnis, tiap produk gitu ya. Mungkin nanti risetnya dan sebagainya. Wah ada yang nanya Pak, di Surabaya kapan? Insya Allah nanti kita schedulekan di Surabaya. Oke, mungkin Bapak Ibu mohon maaf bukannya kita membatasi karena memang waktunya memang tidak akan pernah cukup kalau untuk membahas digital marketing terutama tentang SEO ya gitu ya. Sebelum kita tutup mungkin Bapak Ibu boleh open cam ya. Kita mau foto-foto nih. Foto-foto sebentar ya untuk dokumentasi. Pak Ibu mungkin bisa ada rekamannya nggak Pak? Boleh minta nggak Pak? Oh rekamannya ada, nanti kita akan edit dulu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya rekaman hari ini. Cuma memang nggak langsung ya, nanti tinggal kita informasikan lewat admin saja ya. Itu. Oke. Ya, member ada gitu. Ya nanti di YouTube-nya dilihat aja untuk rekaman hari ini ya. Oke, Bapak Ibu. Open cam-nya dong gitu ya supaya kelihatan ganteng dan cantiknya. Akan coba foto ya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Mana ketawanya nih, senyumnya nih? Oke, selanjutnya slide kedua 1, 2. Oke, slide ketiga. Ibu 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Semangat belajarnya luar biasa ya. Di tanggal 1 Januari 2022. Semangatnya salut nih, padahal udah siang, jam ngantuk. Ini ya. Ini antusiasme. Ada grupnya nanti ya. Luar biasa ini. Kayaknya pengen melesat. Nanti ada grupnya ya Pak ya. 2022 ya. Beserta. Ya, boleh Pak nanti info untuk nanti slide-nya, recording-nya pasti akan kita share. Cuma memang nanti butuh waktu, Bapak Ibu nanti confirm saja ke admin ya untuk butuh yang recording dan sebagainya. Dan terakhir tadi untuk Bapak Ibu yang memang lokasinya dekat dengan Bogor, ya ada workshop terdekat di tanggal 26 sampai 28 kalau ingin mengupas lebih dalam. 24 sampai 26 di Hotel Papirus gitu ya.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Saya kira pertemuan kita juga tidak akan cukup sampai hari ini. Kita akan masih banyak webinar-webinar berikutnya. Kita masih akan belajar bersama ya, gitu. Yang jelas, tetap semangat, tetap sehat. Bapak Ibu, terima kasih untuk Coach Santosa yang sudah sharing diskusinya pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga rezeki dan keberkahannya semakin melimpah ruah ya, Bapak Ibu sudah mengajarkan kepada kita semua. Akhirnya saya mewakili rekan-rekan yang ada di Next Up, kemudian mewakili dari panitia, memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Semoga pertemuan siang kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.